Tanpa ragu, Josh segera mengangguk berkali-kali dan berkata dengan tegas, "Aku ingin pergi. Aku bersedia pergi. Aku mohon Tuan Penolong, kirimlah aku ke sana." Andi Rewa menatapnya sambil tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin, "Kenapa aku harus membiarkan kalian ayah dan anak berkumpul kembali di Suriah? Itu terlalu mudah bagimu." Josh langsung panik dan terus memohon, "Tuan Penolong, aku mohon. Selama kau mau mengampuniku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Nyawaku ini adalah kau yang menyelamatkannya. Kalau sekarang kau membunuhku, bukankah usahamu sebelumnya menjadi sia-sia? Aku mohon, demi alasan itu berikan aku satu kesempatan untuk tetap hidup." Andi Rewa tetap tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia menatap Josh dengan tatapan yang membuat hati Josh semakin ketakutan. Baru setelah beberapa saat, Andi Rewa dengan tenang berkata, "Josh, seharusnya kau bersyukur memiliki adik yang baik." Josh sedikit terkejut dan tanpa sadar bertanya, "Tuan Penolong, apa maksudmu?" Andi Rewa berkata dengan tenang, "Aku sedang menjalankan proyek besar dengan adikmu. Demi dia, mengampunimu bukanlah hal yang mustahil." Sebenarnya Andi Rewa memang tidak benar-benar berencana untuk membunuh Josh. Bukan hanya karena dia memiliki kerjasama dengan Siva, tetapi juga karena di dalam hatinya dia memiliki sedikit rasa hormat terhadap ibu Josh, yaitu Hana. Wanita itu sudah mencintai ayahnya selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah melakukan apapun untuk menghancurkan keluarganya. Hanya karena perasaan Hana yang tulus terhadap ayahnya, Hana pantas dihormati. Bahkan Andi Rewa merasa berterima kasih kepada Hana. Dia berterima kasih karena meskipun ayahnya sudah meninggal selama bertahun-tahun, masih ada seseorang yang terus mengingat ayahnya. Bagaimanapun, bagi seseorang yang sudah meninggal, masih bisa dikenang oleh seseorang adalah hal yang luar biasa. Kalau Andi benar-benar membunuh Josh, bagaimana dia akan menghadapi Hana di masa depan? Jadi Andi tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Josh. Josh yang mendengar kata-kata itu begitu terkejut dan bahagia hingga sulit menahan emosinya dengan tidak sabar. Dia bertanya, "Tuan Penolong, kau benar-benar akan mengampuniku?" Andi Rewa melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Hari ini memang bukan waktumu untuk mati. Namun, seperti kata pepatah, hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman hidup tidak bisa." Josh sangat gembira dan tanpa ragu berkata, "Selama Tuan Penolong bersedia mengampuniku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Apapun hukuman yang kau berikan kepadaku, aku akan menerimanya." Andi Rewa berpikir sejenak lalu berkata, "Begini saja, keluarga Smith selalu bertindak dengan kejam, tanpa mengenal keluarga atau sanak saudara, dan sudah banyak melakukan dosa. Kalau kau benar-benar ingin aku mengampuni nyawamu, maka mulai sekarang lebih baik kau menebus dosa-dosa keluargamu." Meskipun Josh belum tahu bagaimana cara menebus dosa yang dimaksud oleh Andi, dia tetap langsung menyetujuinya tanpa ragu dan berkata dengan lantang, "Aku bersedia menebus dosa keluargaku. Aku akan menebusnya untuk diriku sendiri, untuk ayahku, dan untuk seluruh keluarga Smith. Besok aku akan menyumbang ke yayasan dan berdoa agar keluarga Smith bisa mengumpulkan lebih banyak pahala." Andi Rewa tertawa. "Dosa keluargamu begitu besar, mana bisa diselesaikan hanya dengan menyumbang dan berdoa?" Josh kebingungan. "Tuan Penolong, lalu bagaimana maksudmu?" Andi Rewa dengan tenang berkata, "Karena dosamu begitu besar, maka harus ada lebih banyak ketulusan dan penderitaan untuk menebusnya. Menurutku mulai besok, kau harus berjalan dari Makassar ke Maros dengan cara bersujud setiap 3 langkah.
Gunakan ketulusan hatimu dan tindakan nyata untuk mengurangi dosa keluargamu. Dengan cara ini perjalananmu pasti akan jauh lebih lambat. Kalau kau berjalan 12 jam, setidaknya kau bisa menempuh 4 kilometer. Dengan perhitungan ini, kau akan sampai dalam waktu sekitar beberapa saat atau beberapa waktu ke depannya. Josh hampir jatuh ke tanah setelah mendengar ini. Dia tidak pernah membayangkan kalau Andi Rewa akan menghukumnya dengan cara seperti ini. Dia berpikir di dalam hatinya, berjalan sambil sujud dari Makassar sampai ke Maros. Ini benar-benar membunuhku secara perlahan. Andi Rewa menatap Josh dan tersenyum dingin. Kenapa? Kau tidak mau melakukannya? Kalau tidak mau, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan hidup. Tanpa berpikir panjang, Josh langsung berkata, Aku mau, aku benar-benar bersedia. Di dalam hatinya Josh sudah merencanakan sesuatu. Aku harus segera menyetujuinya dulu agar bisa keluar dari sini. Begitu aku keluar, aku akan melakukan segala cara untuk kabur ke luar negeri. Dunia ini luas. Andi tidak mungkin bisa mencariku ke seluruh dunia hanya demi menghukumku, bukan? Namun Andi Rewa sepertinya sudah melihat rencana liciknya. Andi tersenyum ringan lalu berkata, karena kau sudah setuju, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menarik kembali ucapanmu. Karena ingin segera pergi dari hadapan Andi, Josh berusaha meyakinkan dengan semangat. Tidak, aku tidak akan menarik kembali ucapanku. Aku bersumpah tidak akan mengingkarinya. Saat itu Andi Rewa berdiri, lalu dengan jari telunjuknya dia mengetuk ringan bagian atas kepala Josh. Segera seutas energi spiritual mengalir dari ujung jarinya ke dalam otak Josh. Kemudian dengan suara yang tidak bisa dibantah, Andi Rewa berkata, dengar baik-baik Josh, setelah keluar dari sini, kau harus segera pulang, mengunci diri di kamar, tidak keluar, dan tidak berbicara dengan siapapun. Kalau ada yang bertanya, katakan saja kau ingin merenung sendirian. Pukul 9 malam nanti, kau keluar dari kamar. Kumpulkan seluruh keluargamu, lalu hubungi kakekmu melalui video call. Katakan kepada mereka bahwa setelah berpikir panjang, kau merasa bahwa ayah dan kakekmu sudah melakukan banyak dosa. Oleh karena itu, kau memutuskan untuk mulai besok pagi jam 7 melakukan perjalanan dengan bersujud setiap 3 langkah menuju Maros untuk menebus dosa keluarga Smith. Kalau Chandra Smith berusaha menghalangimu atau mengancammu, ungkapkan semua kejahatannya dan maki dia habis-habisan. Selain itu, sebelum mengumumkan ini kepada keluargamu, kau harus merekam video pengakuan terlebih dahulu. Setelah berbicara dengan mereka, segera unggah video itu ke platform media sosial. Biarkan seluruh negara tahu tentang keputusanmu. Kalau ada yang mencoba menghentikanmu, gunakan nyawamu untuk melawan mereka. Namun, aku bukan orang yang kejam. Mengingat kondisi fisikmu yang lemah, aku mengizinkanmu membawa beberapa pengawal dan seorang dokter pribadi untuk memastikan keselamatanmu selama perjalanan. Tapi ingat, perjalanan ini harus kau tempuh sendiri, dan setiap sujud harus kau lakukan dengan kepalamu sendiri. Fokuslah menebus dosa selama perjalanan ini. Setelah tiba di Maros, kau boleh kembali ke Makassar dan menemuiku di grup Rapocini. Mengerti? Josh tiba-tiba tampak linglung. Matanya sedikit kosong, tetapi suaranya sangat mantap saat menjawab. Tenang saja, Tuan Penolong. Aku mengerti. Sebenarnya Andi sudah lama tahu kalau Josh sedang mengejar Mary. Berdasarkan prinsip cinta itu bebas, dia tidak ingin terlalu banyak ikut campur dalam urusan Josh. Meskipun sebelumnya Ibnu Komar menyarankan agar dia turun tangan, tetapi Andi sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukannya. Andi merasa bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyukai dan disukai oleh orang lain.
Selama perasaan itu jujur, wajar dan masuk akal, tidak ada seorang pun yang berhak menghalangi. Namun kesalahan Josh adalah dia tidak memahami hal ini dengan jelas. Sebelum benar-benar mendapatkan hati Mary, dia sudah menganggap Mary sebagai milik pribadinya. Saat mengetahui bahwa Andi mengantar Mary ke venue konser dengan mobil, pikiran pertamanya adalah mencari tahu identitas Andi dengan segala cara, bahkan sampai menyelidiki plat nomor mobil istrinya. Hal ini jelas-jelas telah melanggar prinsip dasar kebebasan cinta. Oleh karena itu, keputusan ini juga menjadi alasan utama Andi untuk menghukum Josh. Karena itulah Andi rela memberikan sugesti psikologis kepada Josh. Sugesti psikologis adalah metode cuci otak yang sangat kuat, dan karena Andi menggunakan energi spiritual sebagai mediumnya, sugesti ini menjadi mustahil untuk disembuhkan. Andi Rewa sangat paham bahwa kalau dia hanya membuat kesepakatan lisan dengan Josh, maka begitu Josh pergi dari sini, dia pasti akan mengingkari janji dan bahkan mungkin kabur. Bahkan meskipun Josh benar-benar dipaksa untuk melakukan perjalanan panjang dengan cara bersujud setiap 3 langkah menuju Maros, tapi di sepanjang perjalanan, Josh pasti akan mencoba berbagai cara untuk menghindarinya. Sementara Andi tidak mungkin terus mengawasinya. Jadi satu-satunya solusi adalah memberikan Josh sugesti psikologis yang kuat, sehingga dia akan secara otomatis mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Setelah sugesti ini ditetapkan, Josh akan seperti Edo yang menuruti perintah Andi. Tidak akan ada yang bisa membuatnya mengabaikan perintah Andi tersebut. Josh tidak akan berani mencari celah atau mencoba menghindari hukuman ini. Namun, sugesti psikologis juga memiliki efek samping yang kuat. Begitu Josh menerima sugesti ini, pola pikirnya akan sangat terpengaruh. Di mata orang lain dia mungkin akan tampak seperti orang bodoh yang terobsesi dan kehilangan akal sehatnya. Namun, bagi Andi, itu bukan masalah. Yang dia inginkan hanyalah agar Josh menyelesaikan perjalanan panjang sebagai hukuman. Andi Rewa pernah menyelamatkan nyawanya, tetapi sekarang Josh malah membalas budi dengan pengkhianatan. Tidak membunuhnya saja sudah merupakan bentuk belas kasih yang luar biasa. Membiarkan Josh bersujud sepanjang perjalanan sebagai penebusan dosa, bagi Andi sudah dianggap sebagai kebaikan. Saat ini Josh sudah sepenuhnya berada di bawah kendali sugesti Andi. Di dalam benaknya yang ada hanyalah perintah Andi. Melihat hal ini, Andi pun berkata, "Baiklah, sekarang pergilah, panggil anak buahmu, suruh mereka mengantarmu pulang. Kalau mereka bertanya bagaimana hasil pertemuan ini, katakan saja bahwa ini semua hanya kesalahpahaman dan orang yang kau cari tidak ada di grup Rapocini." Josh segera mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Penolong, aku mengerti." Setelah berkata demikian, dia langsung berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, Desi buru-buru bertanya kepada Andi, "Tuan, apakah kita benar-benar boleh membiarkannya pergi begitu saja?" Andi Rewa mengangguk, "Biarkan saja dia pergi. Kita tidak perlu khawatir tentang urusan selanjutnya." Desi mengangguk, "Baiklah, kalau begitu, aku akan mengantarnya keluar agar orang-orang tidak curiga." Andi Rewa mengangguk ringan, dan Desi segera berjalan mendekati Josh lalu berkata, "Tuan Josh, aku akan mengantarmu keluar." Josh dengan ekspresi kosong mengangguk dan secara refleks berkata, "Terima kasih." Begitu keluar dari ruangan, Josh baru saja tiba di depan pintu ruang rapat ketika asistennya dan sekelompok pengawal segera berdiri dan mendekatinya. Asistennya itu berjalan mendekat dan bertanya dengan suara pelan, "Apakah Tuan berhasil mendapatkan informasi tentang identitas ketua grup Rapocini?" Josh dengan tenang menjawab, "Ini semua hanya kesalahpahaman. Orang yang kucari itu tidak ada di grup Rapocini. Ayo kita pergi, antarkan aku pulang."
Asisten itu sedikit bingung, tetapi karena dia juga tidak tahu persis siapa yang dilihat Josh di jalur VIP stadion, dia berpikir mungkin ada kesalahan. Maka dia tidak terlalu memikirkan hal itu dan berkata, "Baik Tuan, kami akan segera mengantarkanmu pulang." Sepanjang perjalanan, Josh tidak berbicara sama sekali. Dia hanya duduk di dalam mobil dengan mata terpejam, tampak seperti sedang beristirahat. Saat iring-iringan mobil tiba di kediaman keluarga Wijaya, sebelum turun dari mobil, Josh berkata kepada asistennya, "Baiklah, kalian semua kembali ke urusan masing-masing. Jangan pedulikan aku ingin beristirahat di rumah." Asisten itu tidak banyak bertanya. Dia segera membuka pintu mobil untuk Josh dan melihatnya masuk ke dalam rumah keluarga Wijaya sebelum akhirnya pergi bersama yang lainnya. Saat Josh tiba di rumah, hanya ada para pelayan. Mereka menyapanya, tetapi dia mengabaikan mereka dan langsung menuju ke kamarnya, lalu mengunci diri di dalam. Para pelayan mengira dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya dan memilih untuk tidak mengganggunya. Menjelang sore, Hana dan Siva pulang ke rumah. Seorang pelayan memberitahu mereka bahwa Josh telah mengurung diri di kamarnya sejak siang dan belum keluar sama sekali. Ibu dan anak itu bergantian mengetuk pintu dan bertanya kepada Josh. Tetapi Josh hanya menjawab bahwa dia ingin menyendiri. Keluarga tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, Josh adalah orang dewasa. Terkadang ingin menyendiri adalah hal yang wajar. Namun, pada pukul 9 malam, Josh tiba-tiba keluar dari kamarnya dengan ekspresi serius dan mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Dengan wajah tegas, dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Ketika semua orang sudah duduk di ruang tamu, menunggu pengumuman yang ingin disampaikan, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan undangan panggilan video kepada kakeknya, Chandra Smith. Melihat kakaknya menelpon kakek mereka, Siva langsung merasa tidak senang dan bertanya dengan nada kesal, "Kak, kenapa kau menelpon kakek?" Josh menjawab dengan serius, "Aku ingin mengumumkan sebuah keputusan penting tentang diriku sendiri. Jadi aku juga ingin memberitahu kakek secara langsung." Siva mengernyit dan berkata, "Kalau begitu, jangan sampai aku dan ibu ikut terekam." Josh mengangguk dan menjauh sedikit dari mereka. Tidak lama kemudian, panggilan video tersambung. Di seberang layar, Chandra Smith bertanya dengan heran, "Josh, kenapa kau menelponku di jam segini?" Josh dengan tenang menjawab, "Kakek, aku punya keputusan penting yang ingin kusampaikan." Chandra Smith semakin bingung, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Keputusan penting apa? Katakan saja." Josh duduk tegak dan dengan serius berkata, "Setelah mempertimbangkan dengan matang, aku sampai pada kesimpulan bahwa ayah dan kakekku adalah orang-orang yang penuh dosa. Oleh karena itu, aku sudah memutuskan bahwa mulai besok pukul 7 pagi, aku akan melakukan perjalanan dengan cara bersujud setiap 3 langkah menuju Maros sebagai bentuk penebusan dosa bagi keluarga Smith. Aku tidak tahu perjalanan ini akan memakan waktu berapa lama." Hana dan Siva langsung terbelalak mendengar kata-katanya. Sementara itu wajah Chandra Smith di seberang panggilan video berubah menjadi sangat suram. Di dalam hatinya dia mengutuk, "Bocah bodoh ini, apakah otaknya sudah rusak? Dia menyebutku penuh dosa. Bahkan kalaupun aku memang berdosa, aku tidak butuh dia melakukan perjalanan bersujud untuk menebusnya. Apakah dia sengaja ingin mempermalukanku?" Pikirannya dipenuhi amarah. Dengan wajah gelap dia membentak, "Josh, ini benar-benar omong kosong. Jangan lupa siapa dirimu. Kau adalah cucu tertua keluarga Smith. Sebagai pewaris utama, bukannya fokus belajar dan bekerja untuk kepentingan keluarga, kau malah melakukan hal bodoh seperti ini.
Di mana kau mau menaruh wajah keluarga Smith? Di mana kau mau menaruh wajahku?" Namun, Josh sama sekali tidak terpengaruh oleh amarah kakeknya. Dengan tenang, dia berkata, "Keputusanku sudah bulat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Besok pukul 7, aku akan berangkat sesuai rencana. Saat itu, aku juga akan meminta seluruh masyarakat untuk mengawasi perjalanan ini." Pada saat ini Chandra Smith hampir meledak karena amarah. Dia berpikir di dalam hatinya, "Apa yang terjadi? Baru saja aku mengeluarkan banyak usaha dan harga mahal untuk menenangkan Siva. Kupikir akhirnya aku bisa menikmati sedikit ketenangan. Tapi siapa sangka hanya dalam waktu 2 hari, Josh yang selama ini tampak bisa diandalkan malah ikut berkhianat juga." Dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dengan cucunya yang satu ini. Dulu, ketika dia membuat ibu dan adik Josh berada dalam keadaan hidup atau mati yang tidak pasti, Josh tidak pernah berani melawannya seperti ini. Sebaliknya, Josh selalu menahan diri dan berusaha menyenangkan dirinya. Tapi sekarang, ketika semuanya sudah berlalu, bocah ini justru tiba-tiba seperti tersadar dan mulai menentangnya dengan gigih. Terlebih lagi memikirkan bahwa dia benar-benar akan melakukan perjalanan bersujud sebagai bentuk penebusan dosa, membuat Chandra Smith merasa ketakutan hingga tubuhnya berkeringat dingin. Sebagai cucu tertua keluarga Smith, kalau Josh benar-benar melakukan hal ini besok, maka perhatian seluruh masyarakat pasti akan tertuju kepadanya. Saat itu, reputasi keluarga Smith akan hancur total. Lebih parahnya lagi, segala keburukan yang pernah dilakukan oleh dirinya di masa lalu pasti akan dikorek kembali dan menjadi bahan perbincangan publik. Memikirkan hal ini, Chandra Smith tidak bisa menahan amarahnya lagi dan berteriak, "Josh, kau ini cucu yang durhaka. Kalau kau benar-benar berani melakukan hal itu, maka aku akan mengusirmu dari keluarga Smith. Mulai saat ini aku tidak akan mengakuimu sebagai cucuku. Hidup atau matimu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Smith. Dan jangan harap mendapatkan sepeser pun dari kekayaan keluarga yang bernilai triliunan ini. Kau bisa pergi dan hidup sebatang kara." Menurutnya, ancaman ini sudah cukup berat. Dia yakin Josh yang selama ini dikenal sebagai orang yang mencintai kemewahan pasti akan ketakutan dan membatalkan niatnya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Josh sudah mendapat sugesti psikologis yang sangat kuat dari Andi. Sekarang di dalam hatinya, Josh melihat keluarga Smith sebagai keluarga yang penuh dengan kebusukan dan dosa. Dia benar-benar percaya bahwa dirinya harus melakukan perjalanan ini untuk menebus kesalahan keluarganya. Oleh karena itu, alih-alih ketakutan, Josh justru merasakan semangat keadilan yang membara di dalam hatinya. Dengan marah dia membanting meja dan berteriak, "Chandra Smith, dasar tua bangka. Kau sudah hidup selama 76 tahun dengan sia-sia. Kau adalah orang yang tamak dan kejam. Bahkan di usia tuamu kau masih ingin mengendalikan kekuasaan keluarga Smith dan rela mengorbankan putra, menantu, bahkan cucu-cucumu sendiri demi kepentinganmu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau adalah manusia berdarah dingin yang tidak punya hati nurani, sampah masyarakat. Orang seperti kau seharusnya dihukum mati. Kalau kau masih memiliki sedikit saja hati nurani, maka kau seharusnya segera pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Biarkan hukum menjatuhkan hukuman mati padamu. Kau masih berani melakukan kejahatan dalam diam. Kau benar-benar orang yang paling menjijikkan yang pernah kutemui." Josh mengucapkan kata-kata ini dengan penuh kemarahan dan semangat yang membara, membuat ibunya, Siva, serta para kerabat lainnya terperangah. Sementara itu, di seberang layar, Chandra Smith bahkan sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia benar-benar marah hingga darahnya naik ke kepala. Rasanya seperti semua pembuluh darah di otaknya akan meledak. Dengan wajah merah padam dia memegangi dadanya sendiri, gemetar dan berusaha berkata, Kau, dasar anak durhaka.
Aku, aku. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba batuk dengan hebat, hampir tersedak oleh amarahnya sendiri. Sesaat kemudian kepalanya terasa pusing dan rasa sakit menyerang otaknya dengan sangat hebat. Dalam sekejap, matanya berbalik putih dan dia langsung pingsan di tempat. Siapa sangka Chandra Smith, kepala keluarga Smith yang sudah melalui berbagai badai dalam hidupnya, justru tumbang hanya karena beberapa kata yang diucapkan oleh cucunya sendiri. Saat itu juga, kepala pelayan Anwar tiba-tiba muncul dalam panggilan video. Dia bergegas ke tempat Chandra Smith begitu mendengar pria tua itu meneriaki Josh dengan sebutan anak durhaka. Begitu tiba dia melihat Chandra Smith sudah tidak sadarkan diri. Dia segera mengambil walkie-talkie-nya lalu berteriak dengan panik. Tuan, apa yang terjadi? Di mana dokter? Cepat panggil tim dokter. Tuan pingsan. Setelah itu dia melihat ponsel yang masih dalam panggilan video dengan Josh dan dengan cemas bertanya, Tuan Josh, apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan Chandra? Melihat Chandra Smith yang pingsan di ujung panggilan video, ekspresi Josh tetap dingin. Dengan suara tanpa emosi dia berkata, ini semua akibat dari perbuatannya sendiri, dan dia pantas menerima balasannya. Kepala pelayan Anwar tertegun dan berpikir, apa yang terjadi? Apakah ini masih Josh yang dulu selalu menjilat dan merendahkan dirinya di depan Tuan Chandra? Bagaimana mungkin dia berani berkata seperti ini kepada Tuan Chandra? Didorong oleh kesetiaannya pada majikannya, kepala pelayan Anwar langsung terbakar amarah dan berteriak, Josh, siapa kau sampai berani berbicara seperti itu kepada Tuan Chandra? Kau ingin memberontak? Josh mencibir, memberontak pada orang tua itu? Aku Josh Smith, seumur hidupku akan merasa terhina kalau harus berasosiasi dengan manusia seperti dia. Setelah berkata demikian, Josh langsung memutuskan panggilan video. Dalam sekejap, seluruh villa keluarga Smith meledak dalam kepanikan. Sementara itu di kediaman keluarga Wijaya, semua orang juga benar-benar terkejut. Siva menatap kakaknya dengan mata hampir melompat keluar dari rongganya. Baru beberapa hari yang lalu, dia akhirnya yakin kalau kakaknya sebenarnya sudah berbalik mendukung kakeknya. Tetapi siapa sangka, hanya dalam beberapa hari, kakaknya tiba-tiba berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bahkan dengan ganasnya mencaci maki kakek mereka tanpa ampun. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kak, apa yang terjadi denganmu hari ini? Josh tetap tenang, tatapan matanya kosong dan dia berkata, tidak ada yang terjadi. Aku hanya tidak tahan dengan semua kejahatannya. Siva terdiam sesaat lalu bertanya lagi, lalu kau bilang mulai besok kau akan melakukan perjalanan bersujud ke Maros? Apa kau benar-benar serius? Atau hanya mengatakannya saja? Josh menatap Siva dengan tajam. Nada suaranya penuh ketidakpuasan. Tentu saja aku serius. Bagaimana mungkin kau meragukan ketulusanku? Apa kau pikir aku Josh Smith akan bercanda tentang hal yang begitu penting? Apakah di matamu aku adalah orang yang hanya ingin menarik perhatian? Atau seorang pengecut yang tidak menepati janji? Siva terkejut dengan bentakan atau kemarahan kakaknya. Kepalanya penuh dengan tanda tanya dan di dalam hatinya dia merasa semakin bingung. Apakah kakakku sudah menjadi idiot? Atau dia kerasukan? Atau seseorang sudah mengguna-gunanya? Karena tidak bisa menemukan jawaban, Siva segera menatap ibunya, Hana, dengan tatapan meminta bantuan. Hana juga benar-benar terkejut. Dia merasa tidak lagi mengenali putranya yang sudah dia besarkan selama lebih dari 20 tahun. Di dalam ingatannya, putranya bukanlah orang seperti ini. Hana sangat memahami bahwa dalam lingkungan keluarga Smith, para pria hampir semuanya hanya peduli pada keuntungan tanpa mempedulikan moralitas. Jadi,
Fakta bahwa Josh tiba-tiba memiliki rasa keadilan yang begitu besar dan benar-benar memutus hubungan dengan Chandra Smith adalah sesuatu yang di luar nalar. Karena itu dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati. "Josh, katakan yang sebenarnya pada ibu. Apa yang sebenarnya terjadi padamu hari ini? Apakah kau mengalami sesuatu di luar sana atau mendapatkan tekanan tertentu?" Josh dengan tenang menjawab, "Tidak, aku hanya tiba-tiba tercerahkan dan menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kehancuran seperti ini. Keluarga Smith sudah melakukan terlalu banyak dosa, dan sebagai keturunan keluarga ini, aku harus berdiri dan menebus dosa-dosa mereka." Hana semakin terkejut, tetapi dia tetap berusaha membujuk dengan lembut. "Josh, ibu bangga kau bisa menyadari hal ini. Tapi kau tidak perlu menyiksa dirimu sendiri dengan cara yang begitu keras. Perjalanan dengan bersujud ke Maros itu sangat berat. Tubuhmu tidak akan mampu menanggungnya. Perjalanan itu bisa mengancam nyawamu." Namun Josh tetap tidak tergerak. "Itu bukan masalah. Aku pergi untuk menebus dosa, bukan untuk bunuh diri. Karena itu, aku akan membawa beberapa orang untuk menemani, bahkan menyewa dokter pribadi untuk memastikan keselamatanku di sepanjang jalan." Hana mencoba bertanya sekali lagi, "Josh, kau benar-benar sudah memutuskan? Apakah tidak ada kemungkinan untuk kau mengubah keputusanmu?" Josh berdiri, ekspresinya serius dan penuh tekad. "Ibu, jangan bujuk aku lagi. Keputusanku sudah bulat." Setelah mengucapkan kata-kata "keputusanku sudah bulat", Josh langsung berbalik dan kembali ke kamarnya. Begitu tiba di dalam, dia segera mengunggah video yang sudah direkam sebelumnya ke platform media sosial. Setelah itu dia menghubungi anak buahnya untuk mengatur mereka untuk ikut berangkat ke Maros besok pagi. Para anak buahnya terkejut mendengar keputusan itu. Mereka sama sekali tidak ingin ikut serta dalam perjalanan yang melelahkan ini. Namun, meskipun Josh bukan orang terkaya di dunia, mengeluarkan beberapa ratus juta hingga 1 miliar untuk membujuk mereka bukanlah masalah besar baginya. Dengan dorongan uang, para anak buahnya pun mulai bersiap-siap untuk perjalanan panjang esok hari. Di luar, Ziva dan Hana masih kebingungan. Hana bertanya, "Ziva, menurutmu apa yang terjadi dengan kakakmu? Bagaimana bisa dia tiba-tiba membuat keputusan seperti ini?" Ziva tampak serius. "Aku juga tidak bisa memahami tindakannya ini. Kakak selalu menyukai Mary. Dia bahkan menghabiskan banyak usaha untuk konser Mary. Besok malam adalah konser Mary, dan sekarang dia malah memilih meninggalkan Makassar. Ini sama saja dengan membuang semua usahanya selama ini." Hana menghela napas, terlihat sangat cemas. "Benar. Keadaan kakakmu sekarang seperti orang yang kena kutukan. Aku curiga dia mengalami sesuatu yang membuatnya terguncang." Ziva menggelengkan kepalanya. "Hari ini aku bertemu dengan Nona Bella Adiba. Jadi aku tidak tahu apa yang terjadi pada kakak sepanjang hari. Aku akan coba mencari tahu." Hana mengangguk setuju. "Kau harus mencari tahu rutenya hari ini. Siapa yang dia temui, kemana saja dia pergi. Kemudian coba lihat apakah ada petunjuk yang bisa menjelaskan semua ini." Ziva mengangguk. "Baik Bu, aku akan urus ini." Sementara itu video Josh mulai viral di media sosial. Drama keluarga Smith selama ini sudah menjadi topik hangat di seluruh negeri. Publik menganggapnya sebagai hiburan tersendiri. Saat konferensi pers online sebelumnya, banyak orang mengira Ziva memilih untuk tidak mengecam kakeknya sebagai tanda kompromi dan bahwa kisah keluarga kaya ini akhirnya berakhir. Tapi siapa sangka ada episode baru hari ini. Episode tentang putra sulung keluarga Smith, Josh, tiba-tiba muncul, mengecam keluarganya dan bahkan mengumumkan bahwa dia akan melakukan perjalanan sambil bersujud ke Maros untuk menebus dosa keluarga mereka. Bagi netizen,
Ini benar-benar tontonan yang menarik. Karena itu, video ini dengan cepat menjadi viral dan langsung masuk daftar trending di internet. Di saat yang sama, Chandra Smith yang pingsan sudah dilarikan ke rumah sakit terbaik untuk mendapatkan perawatan darurat. Sementara anggota keluarga Smith bergegas ke rumah sakit, mereka juga melihat video Josh di perjalanan dan mengutuknya sebagai pengkhianat. Namun, dalang dibalik semua ini, Andi Rewa justru sedang bersantai mengendarai mobil menjemput istrinya, Najwa, untuk pulang. Begitu sampai di rumah, saat Najwa pergi mencuci tangan, ponsel Andi bergetar. Andi Rewa mengeluarkan ponselnya dan melihat ada pesan chat. Ketika dia membukanya, ternyata itu dari Siva. Pesannya berbunyi, "Tuan Andi, apakah kakakku pergi ke grup Rapocini untuk menemuimu hari ini?"